Para jamaah sekalian, pada pagi hari ini taklim kita insya Allah seperti yang sudah kami sampaikan di awal, bahwa bagaimana cara mengkafani, memandikan terlebih dahulu, bagaimana cara memandikan dan mengkafani jenazah. Ini bagian dari fardu kifayah, mudah-mudahan dapat kita laksanakan bersama. Nanti saya beri paparan sedikit supaya tidak salah pengertian mengapa sih kita perlu belajar memandikan dan mengkafani. Satu sisi ada ar-raudhah. Saya lanjutkan. Jadi beberapa bulan yang lalu seperti sudah kami sampaikan bahwa kita mendapatkan hibah ambulan dari pemerintah daerah Kota Bekasi. Saya mewakili Masjid Baitul Husna untuk bertanggung jawab, tanda tangan di atas kertas bermaterai di hadapan Bapak Wali Kota sama dengan 14 ambulan yang lain. Dan ambulan ini masih plat merah, artinya milik pemerintah. Dan seminggu yang lalu sudah mulai diaudit dari sisi administrasi. Nanti ada audit secara fisik di lingkungan siapa saja yang menerima ambulan. Dari ambulan itu tentunya nanti perlu dirawat, digunakan sebagaimana mestinya. Ambulan awalnya ada tulisannya ambulan jenazah, tapi setelah kita berdiskusi dengan tim yang lain yang mendapat 14 tadi, ya kita supaya bisa lebih multifungsi, tulisan jenazahnya kita tutup, jadi hanya ambulan saja. Jadi kalau kemarin ada yang sakit, ya judulnya ambulan. Ini tidak usah terlalu Pak kok mau berjenazah, kan masih sehat, insya Allah yang memakai ambulan malah tambah sehat. Jadi tidak usah terlalu dipikirkan. Alhamdulillah kita sudah membuat garasi atas bantuan dan sumbangan dari para jamaah sekalian, dan alhamdulillah kita rawat dengan baik. Nah, kaitannya apa dengan taklim pagi hari ini? Dari ambulan tadi, tentunya sebagai penanggung jawab saya harus membuat tim operasional ya, yang menjalankan ambulan tersebut. Saya sebut tim 9. Saya membentuk 9 orang untuk bertanggung jawab kepada ambulan tersebut, karena saya juga harus bertanggung jawab kepada yang memberi hibah. Sebagai ketua daripada tim 9 adalah Bapak Haji Dayat Sudiryanti. Saya tugaskan sebagai PIC, person in charge, bertanggung jawab dalam operasional, maintenance, perawatan, dan sebagainya. Juga merangkap sebagai driver. Yang kedua, Bapak Khairuddin sebagai driver juga, Bapak Sumarsono sebagai driver juga, Bapak RW Hidayat sebagai driver juga, Bapak Sukamto sebagai driver juga, Bapak Sumadi sebagai driver juga. Saya libatkan Bapak Miftahudin sebagai bendahara. Saya sudah minta ke bendahara untuk membuat laporan kas tersendiri mengenai ambulan, baik pengeluaran maupun penerimaan, karena ini manajemennya walaupun sama dengan keuangan BKM, tapi saya minta lebih jelas khusus untuk ambulan, karena ke depan pasti banyak biayanya. Terus saya libatkan Bapak Bejo Margowaloyo sebagai pengurus Araudo. Ini kaitannya dengan kenapa kita latihan hari ini. Dan yang terakhir, kan saya ketuanya, jadi saya paling bawah sebagai driver juga. Kalau udah 9 orang tidak ada, baru saya yang nyetir. Tapi kalau 9 kosong, sudah nggak ada. Jadi nggak usah khawatir mengenai pengelolaan. Saya sudah buatkan grup WA, grup reaksi cepat. Jadi begitu ada musibah informasi, semua yang mendapatkan info dari grup tersebut tidak boleh hanya ngintip-ngintip WA-nya. Kita tahu kapan Anda membuka WA, kapan Anda menerima WA. Hari itu juga, saat itu juga harus respon. Saya bisa mengangkat atau tidak boleh lama-lama, karena saya sudah janji dengan Pak Bejo sebagai customer kita, Pak Bejo perwakilan Araudo yang mewakili Araudo sebagai customernya ambulan.
kemerdekaan kan nggak sempurna sekali untuk belajar memandikan dan mengkafani. Ini ngomong-ngomong ibu mendengar nggak suara saya? Bu, alhamdulillah. Ini akan kita pakai seterusnya. Jadi milik DKM. Ya. Pak Bejo sudah saya minta untuk membantu memfasilitasi ilmunya. Tapi kita sebagai nanti yang mengetahui cara ilmunya setelah belajar bukan serta-merta mengganti Pak Bejo. Jadi tidak usah khawatir. Kalau kemarin ada jamaah yang bertanya, kenapa sih kita perlu latihan? Kan sudah ada arauto. Nah, arauto itu ada, cuma juga terbatas orangnya. Kalau kita tahu caranya, tahu ilmunya, bisa membantu Pak Bejo bila diperlukan. Kita mesti sudah bisa, ambulan sudah ada, tempat memandikan sudah ada. Masa orangnya tidak ada yang mau? Insya Allah mau aja untuk membantu. Jadi tidak usah khawatir, apakah kita akan menjadi seperti yang dilakukan Pak Bejo? Tidak, hanya sekedar membantu. Mudah-mudahan pada kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi yang berminat. Kalau banyak yang berminat akan saya lakukan lebih detail lagi setelah ini. Pak Bejo dan Pak Sodikin sudah sanggup. Insya Allah kita sampai lancar semuanya. Karena ingat bahwa kita masing-masing juga akan mati. Katakanlah walaupun kamu lari dari manapun juga mati akan mengejar kamu. Itu di Quran pasti ada. Jadi artinya jangan sampai kan sudah ada yang mengurus. Kalau semua orang berpikiran begitu, apalagi kita pengurus DKM, kan sudah ada yang ngurus. Kalau yang ngurus tidak ada, bagaimana kita kalau satu saat kita juga meninggal dunia? Kalau tidak ada yang ngurus, jadi ayolah kita berempati, bersosialisasi untuk kepentingan diri kita sendiri, keluarga dan lingkungan. Mudah-mudahan keberadaan kita, DKM kita ada manfaatnya untuk lingkungan, tidak hanya amal-amal kita beribadah kepada Allah, tapi amal-amal kita pada lingkungan semuanya sebagai horizontal yang berbentuk sosial dan sebagainya. Nanti yang praktek adalah Pak Bejo, Pak Ustadz Sodikin, nanti pakar-pakarnya ada semuanya. Nanti dipandu oleh Pak Ustadz Fahmi. Alat prakteknya silakan mulai dikeluarkan. Hari ini ada boneka. Nanti pertama adalah simulasi cara memandikan. Makanya kita bisa kita lakukan. Pak Bejo mau dibantu Pak. Ini kalau saya komentari ya, ini Pak Bejo bikinnya adanya ini lah, pokoknya enggak, karena ajar waktu. Mari silakan Pak Ustaz, waktu saya silakan kepada Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim wa 'alayna innaka antat tawwabur rahim. Wa ba'du. Jemaah Masjid Jami Baitul Husna, Ketua DKM Ustaz Insinyur Muhammad Mudakir, Pak Yendo, serta semua jemaah yang berada di tempat ini. Insyaallah hari ini kita akan praktekkan apa yang tadi disampaikan oleh Ketua DKM. Baik, sebelum masuk praktek, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kenapa menuntut ilmu itu menjadi lebih besar pahalanya ketimbang sholat sunnah? Kenapa? Karena kalau kita menuntut ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan untuk orang lain. Jadi pahalanya lebih banyak. Di kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali menukil merilis hadis dari Nabi Muhammad SAW, tafakkur sama khairun min alfi ibadah. Berpikir sejenak itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Berpikir sejenak itu maksudnya bukan ngelamun. Berpikir sejenak itu maksudnya belajar. Jadi belajar sejenak itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Jadi minta
belajar praktek dan cara mengurusi jenazah itu pahalanya besar sekali. Walaupun tidak kita praktekkan, pahalanya besar. Bahkan mungkin lebih daripada 1.000 rakaat ke 10.000 dan seterusnya. Kenapa? Karena kita bukan sejenak, kita betul-betul usaha sejam atau 2 jam dan seterusnya. Jadi ini penting untuk motivasi kita. Baik. Yang kedua, kita semua pasti betul akan meninggal, akan wafat. Kan nggak mungkin kita semuanya bisa ngurusin semuanya kan. Mau meninggal, mau mati dulu. Kita kan nggak tahu kapan kita meninggal. Kecuali Nabi dan seterusnya. Baik. Sebelum kita masuk dalam mengurusi jenazah, ketika menghadapi orang yang sedang sakaratul maut, yang pertama kali mesti kita lakukan adalah bagi yang hidup, bagi keluarganya, kalau ingin membacakan Al-Quran ahlan wa sahlan. Yang pertama, ada 2 anjuran dari para ulama. Kalau kita menghadapi orang yang sakaratul maut, silakan satu baca surat Yasin di sautin alim. Kalau ingin baca surat Yasin agar dimudahkan rohnya keluar, baca dengan suara yang agak sedikit keras. Kalau Yasin. Opsi kedua, silakan bacakan surat Ar-Ra'd. Surat keberapa? 13 kalau tidak salah saya. Surat Ar-Ra'd. Kalau mau baca surat Ar-Ra'd, baca dengan suara pelan. Jadi beda. Kalau Yasin dengan suara keras, surat Ar-Ra'd dengan suara pelan. Yang ketiga, ini saya mendapatkan ijazah dari guru saya. Ini sudah hampir 3 kali saya praktekkan. Itu memudahkan orang yang sedang sakaratul maut langsung menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Adalah dengan membacakan surah Al-Fatihah di kuping kiri, telinga kiri. Orang yang sedang sakaratul maut baca Al-Fatihah. Siapa malaikat yang menjawab? Malaikat siapa? Oh, ini berbeda pendapat. Siapa? Israel. Ya, di Al-Fatihah kepada malaikat baca Al-Fatihah di sebelah kiri itu dalam 1 atau 2 jam langsung wafat. Tapi ini untuk yang sakaratul maut, ya. Jangan ke orang lain. Ya. Itu ambillah 2 cara ini, baca Yasin atau surat Ar-Ra'd. Insyaallah akan memudahkan seseorang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban yang membacakan tadi yang Al-Fatihah itu kewajiban daripada keluarga, ya. Keluarga, sekali lagi keluarga. Karena memang ada beberapa orang yang kita kira sakaratul maut padahal bukan. Pingsan. Ya. Ini kayaknya udah sakaratul maut, mari kita baca surat Yasin, mudah-mudahan cepat diangkat punya Allah Subhanahu wa taala. Masih sakit, bukan sakaratul maut. Nah, orang itu bisa wafat, orang itu bisa keluar rohnya kalau keluarganya sudah ridha. Nah, keluarganya ridha. Kadang-kadang yang menahan orang susah untuk keluar sakaratul maut adalah keluarganya tidak ridha. Itu sering sekali kami temukan. Sudah dibacakan Yasin, sudah diikhtiari dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada anaknya dari itu. Akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu ditanyakan kepada keluarganya. Misalnya sudah sakaratul maut sekitar, kalau di tempat saya itu ada yang sakaratul maut hampir 3 bulan, ada yang hampir setahunan. Gitu. Karena 1 dan 2 hal. Maka ini harus ditanyakan kepada keluarganya. Ya. Kalau ada yang berkeyakinan bahwa jenazah yang mau meninggal itu punya pegangan tertentu atau ilmu tertentu, seperti apa? Oh, caranya? Iya. Kalau seandainya kita meyakini atau memang ada kesaksian dari keluarga atau bahkan dari orang yang sedang sakaratul maut, kalau saya punya pegangan ini, pegangan itu, pegangan ini, pegangan itu dan seterusnya, gitu ya. Caranya adalah diminta kepada orang yang sedang sakaratul maut tersebut diikhlaskan, diambil, diikhlaskan, kemudian benda tersebut dibuang atau dibakar, dibuang atau
dibakar sambil dituntut untuk mengucapkan syahadat ya istiqomah. Itu bagus. Nanti dari Ustaz soalnya. Jangan. Ya, sudah gitu ya. Baik, sekarang kalau kita menghadapi orang yang sakaratul maut, dibacakan lakinu mautakum bila ilaha illallah, bukan syahadat. Syahadat itu untuk orang yang mau masuk Islam. Ini mau masuk yang larang. Bacanya bukan asyhadu an la ilaha illallah, bukan, tapi la ilaha illallah. Nah, karena saya pernah ngomel itu anak istrinya, Pak, syahadat asyhadu an la, bukan orang mau masuk Islam. Orang mau masuk paham. Ribet kalau syahadat kepanjangan. Yang pendek-pendek aja agak susah, betul? Jadi la ilaha illallah. Kedua, jangan diburu-buruin. Orang capek. Kalau menghadapi sakaratul maut itu capek, berat. Seperti apa? Mengangkut beban yang sangat berat. Jadi la ilaha illallah. Tunggu sampai keluar dari mulut. Ini enggak la ilaha illallah, ucap la ilaha illallah. Apa ini enggak sempat untuk ucap tahlil gitu ya. Bisa dipahami? Pelan-pelan saja. La ilaha illallah sudah terucap sudah. Kalau Allah insyaallah husnul khitam. Amin. Baik. Kemudian ketika sudah kembali pada Allah Subhanahu wa taala, dia sudah wafat, yang pertama kali dilakukan oleh orang yang hadir di tempat itu adalah menggerak-gerakkan semua sendi-sendi di tubuh jenazah. Mulai dari jarinya bawah, kemudian lututnya ditarik, kemudian dilenturkan semuanya, badan juga sama, tangan juga sama, leher juga sama. Apa faidah dan fungsinya? Supaya ketika dimandikan nanti tidak kaku badannya, ya, supaya tidak kaku badannya. Baik. Yang ketiga, setelah digerakkan semua sendi-sendi bagian tubuhnya, itu diposisikan seperti ini. Ketika wafat, posisikan seperti ini, sama seperti posisi kita ingin menyolatkan jenazah. Nah, tapi ketika dalam sakaratul maut ini kakinya menghadap ke kiblat. Sekali lagi, ketika sakaratul maut kakinya menghadap kiblat. Ketika sudah selesai, artinya mayit atau jenazahnya ingin diinapkan, wafatnya malam ini, dikuburkannya besok. Ketika diinapkan posisi seperti ini. Kalau kakinya menghadap kiblat boleh nggak usah, boleh saja. Ini hanya sebagian daripada adab. Ya. Jadi posisinya ketika diinapkan seperti ini, tetap seperti ini. Baik, sekarang kita masuk ke praktek yang menutup mata. Oh iya, insyaallah. Jenazah sudah wafat, kemudian cara menutup matanya yang pertama adalah dengan mengucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulillah, dengan menyebut nama Allah dan atas agama Rasulullah, artinya agama Islam. Bismillahi wa ala millati Rasulillah, ditutup matanya. Ini penting karena doa ini nanti akan berkali-kali kita ucapkan. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Tutup dua matanya. Setelah ditutup kedua matanya, yang ketiga, kemudian lalu diikat dagunya dengan kain kafan atau dengan kain apapun, diikat sampai ke kepala. Kemudian tangan juga diikat, disedekapkan. Kalau di mazhab Imam Abu Hanifah, bukan kita mazhabnya tidak apa-apa. Di mazhab Imam Abu Hanifah seperti ini. Lurus, tangannya lurus. Bahasanya itu di samping lambung kalau dalam kitab. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i di atas dada, kanannya di atas, kirinya di bawah. Tapi ada satu qaul dari murid-muridnya Imam Syafi'i seperti mazhab Imam Abu Hanifah, dua-duanya betul. Yang penting jangan jangan diginiin. Kayak orang kafir misalnya. Ya kalau nggak lurus, kalau nggak ditaruh di dada, ya. Selesai. Ada gigi emas yang menempel di
jenazah, Ya. apakah dicopot atau dibiarkan? Ya, kalau ada gigi emas atau gigi perak yang menempel di jenazah, biarkan saja, tidak apa-apa. Tapi aksarnya dicopot. Kalau bisa, tapi kalau tidak, biarkan saja. Karena itu sudah bagian daripada tubuh. Takutnya malah menyakiti nanti, gitu ya. Termasuk kan ada alat pacu jantung di jenazah. Apakah memang yang tertanam dibiarkan saja, yang di luar berarti dicopot? Ya, yang di luar copot, kayak aksesoris cincin, gelang dan seterusnya. Pokoknya yang terlihat oleh mata silakan dicopot. Yang tidak terlihat oleh mata dibiarkan saja. Ya. Yang terlihat oleh mata dicopot, yang tidak terlihat oleh mata dibiarkan. Semua yang terlihat oleh mata dicopot. Termasuk misalnya pakai apa? Anting dan seterusnya. Itu dicopot semua. Baik. Yang sering apa kira-kira di masyarakat? Ini kalau agak susah meluruskan kaki Ya. atau tangan, kita nggak usah maksa saja. Nggak usah maksa. Biarin aja. Biarin saja, betul. Kalau misalnya memang sudah kaku dan bisa diluruskan, dibiarkan saja. Tidak perlu ditarik patah. Karena biasanya kalau jenazah meninggal karena kecelakaan, selain kepala, itu kan nanti ada beberapa organ yang memang membutuhkan pemulasaraan yang sempurna, tapi nggak usah dipaksa ya. Nah, kalau kepalanya sudah pecah kan itu biasanya dari rumah sakit bungkusnya. Betul. Tapi kalau lukanya, luka tidak ada di kepala posisinya, berarti kita menentukan apa adanya sesuai dengan yang memandikan ya. Betul. Sesuai dengan syariat. Betul. Kalau ketika sudah dimandikan kemudian keluar najis lagi, keluar darah lagi, itu tidak perlu untuk dimandikan lagi, dilap saja. Nggak ada dimandikan lagi. Gitu ya. Kasihan, nanti keluar lagi mandi lagi, keluar lagi mandi lagi, kapan dikuburkan? Kalau Ya. melapisi dengan plastik nggak apa-apa Ustadz ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Melapisi plastik terus ditutup kembali. Iya. Yang jelas kalau sudah keluar najis itu jangan dimandikan lagi di apa namanya? Diusap dan dilap saja. Saya rasa cukup. Kemudian kita akan langsung praktek. Baik. Tidak apa-apa. Mandiin aja. Iya, tidak apa-apa. Mandiin aja. Ketika hidup juga sama. Ketika hidup kemudian dia bertato, kemudian dia taubat, dia harus menghilangkan tato-tatonya. Kalau menghilangkan tatonya dia rasa dikit, ada gorong lagi, ada rasa sakit lagi, sudah biarkan saja. Kalau ada tato. Kalau di mazhab Syafi'i itu memang lebih utama untuk dihapuskan. Kalau di mazhab Maliki tidak apa-apa. Di mazhab Maliki. Ada lagi? Ya? Siapa yang punya tato, hapus dulu. Ya. Oke. Ya. Boleh Sambil jalan. sambil jalan silakan. Boleh dibantu. Pak Bejo dulu. Yang pertama kita sudah bawa di tempat pengurusan atau pemandian jenazah. Ya. Ingat di pemandian jenazah ada dua cara. Yang paling afdol adalah dipangku oleh keluarganya. Yang paling afdol adalah dipangku oleh keluarganya. Oleh anak-anaknya itu paling afdol. Anaknya laki-laki semua, Ustaz, alhamdulillah. Anaknya laki-laki semua. Yang paling afdol adalah dipangku oleh anak-anaknya. Kedua, kalau memang anaknya misalnya cuma satu atau lagi pergi atau nggak tahu siapa keluarganya, seperti biasa saja. Seperti ini. Yang pertama yang mesti dilakukan adalah at-tanjis. Apa itu at-tanjis? At-tanjis adalah menghilangkan najis-najis yang ada dalam diri jenazah. Ya, jadi dimulai. Ya, boleh dibantu yang lain. Yang lain. Ya, salah keluarga. Seolah-olah keluarga nih. Ya, dekat aja ke sini ya. Ya, jadi memang seperti Ustaz katakan untuk yang memandikan ini harus orang yang amanah kan dulu. Jadi apapun yang terjadi di dalam itu nggak usah diceritakan di luar. Ya, betul, ini penting saya sampaikan sekali lagi. Orang yang memandikan adalah orang yang amanah. Apa yang bapak-bapak
solatnya jenazah Tidak, ya. Kecuali yang baik-baik saja. iya, kecuali baik-baik menemukan apapun nanti Ya, iya. jangan sampai apa yang kita orang luar tahu kecuali kita dan keluarga. Ya, boleh. Pertama, istinja. Pertama, istinja atau kencing. Ya, istinja itu sebaiknya pakai air selang ya. Ya, air selang. Jadi kalau keluarga ada yang mau membersihkan kotoran, silakan. Biasanya kami mandu aja. Jadi di air selang. Maaf ya, sisa satu ini. Ya, masukin ya pola ya. Ya, seolah-olah ini sini dulu. Jangan ya. Jadi saya siram ya, dibersihin nasis-nasisnya, baik yang ada di lubang depan maupun lubang belakang. Itu harus bersih itu. Dari sana boleh ya gitu. Yang membersihkan memakai sarung Tangan. Ya. Ya, nah, ya maaf ya, depan dulu itunya disampai nggak yang apa yang lubang kencing ya, ya. Itu dibersihin kayak kita istinja biasa. Terus belakang berarti biasanya dinindikin. Nah, terus dari bawah sampai ketemu lubangnya, ya kopel urut-urut ya. Jadi yang memang udah mau keluar biar keluar. Kalau yang memang nggak keluar kan nggak keluar. Jadi harus kata Ustaz tadi kan harus bersih dari semua najis. Jadi urutnya pelan-pelan. Pelan. Pelakuannya pelan karena kan jenazah ini, mayat ini masih bisa berhubungan dengan kita. Cuman kita aja nggak bisa. Jadi kita tetap melakukan pelan-pelan ya. Kalau udah yakin bersih, siap ya. Dicek bawahnya masih licin nggak? Udah peret ya. Bahasa Jawa peret apa sih bahasa ini? Ya peret ya. Deh kembali letakkan semula. Nah baru Ya, gitu ya. anggota wudhu kan ya? Ya, sekarang kita Basuh anggota wudhu, betul. setelah istinja yaitu Nah. membutuhkan jenazah. Anggota wudhu dikeliatin, tapi aurat tetap cuma anggota wudhu aja. Anggota wudhu yaitu muka, tetap kalau bisa tetap pakai air selang, air mengalir, muka 3 kali. Baik, sebelumnya ketika kita Ya. membutuhkan jenazah, badannya agak sedikit diangkat. Ya, agak angkat ya, betul. Badannya agak sedikit Agak diangkat diangkat. untuk membutuhkan. Supaya air nggak masuk mulut, ya gitu. Intinya itu. Ganjelannya ditambah atau ada yang memangkat dengan keluarga. Nah, soalnya gini. Boleh langsung dipraktekkan saja. Ya. Pakai selang. Ya. Ya, Pak Mudakir nyelangin seolah-olah. Ya. Tuh, agak angkat ya. Seperti biasa. Bersih ya. Tangan kanan sampai siku ya. Anggota wudhu. Tangan kanan 3 kali, tangan kiri. Ya, usap kepala. Ya, kuping kanan, kuping kiri, kaki sampai mata kaki. Ya, sampai mata kaki aja. Nggak usah sampai lutut, sampai mata kaki aja. Namanya ya mata kaki. Kan? Ya. Ya. Jari-jarinya biasa kayak kita wudhu, di sela-sela jari tetap. Ya, seru ya, silakan terus. Oke, siap ya. Ya kita tutup lagi. Ya, niat wudu sama seperti Kita nunggu ya. Bedanya nawaitun wudu untuk laki-laki lihadzal mayyit fardhu tidak kita. Kalau untuk perempuan nawaitun wudu lihadzal mayyit sama. Tidak ada mayyit lah. Lihadzal mayyit atau lihadzal mayyit. Lihadzal mayyit. Atau boleh lihadzal mayyit. Fardhu tadi. Nah, itu yang membedakan saja lihadzal atau lihadzal. Ada usulan perwakilan ibu-ibu bisa maju nggak melihat ketika nanti jenazahnya perempuan. Ibu-ibu paling tidak mohon yang pengurus majelis taklim maju saja. Yang pengurus majelis taklim ini seperti yang saya sampaikan tadi, bukan ibu-ibu yang akan memandikan, tapi ilmu pengetahuannya. Bu Mudakir, maju. Yang mana? Ayo semuanya maju. Yang pengurus yang 5 orang maju yang ada di sini. Nanti kalau nggak ada semuanya. Bu Ajarno ada nggak? Bu Ajarno, ayo. Kita harus menjadi teladan daripada jemaah. Ayo maju.
Bu Nur ada nggak? Bu Haji Hussein ada nggak? Maju, maju. Bu Nur, Bu Eno, Bu Dakir, Bu Hussein, Bu Rahmat, Bu Kembar. Ayo maju, maju. Ayo cepetan Bu, waktunya jalan terus. Ayo monggo biar cepat selesai. Sayang nih waktunya ya, ilmunya. Maju siapa saja kan yang mau maju siapa? Bu, Ibu Wati mudah kan maju. Ini umpamanya jenazah. Ntar kembalinya di rumah maju aja. Bapak Haji No jenazahnya. Ayo Bu maju silakan Bu. Siapa saja yang mau? Kan hanya untuk nambah ilmu, pahalanya banyak, nggak harus mandikan. Silakan mau lanjut. Bu Haji Mutakin mana? Ini. Tim 9. Perempuan. Jenazah perempuan. Ini untuk jenazah perempuan. Yang memandikan ya perempuan. Laki-laki yang memandikan ya laki-laki. Kalau memang dalam keadaan darurat tidak ada perempuan di kampung tersebut, ya boleh memandikan laki. Suaminya. Ya. Boleh. Yang mahram. Nah, ya. Sudah? Nah, ini sekarang kita mau praktek apa, Pak? Mewudukan atau tajis, ya. Ya, dari awal lagi. Nah, ini dari awal untuk perempuan. Silakan Ibu. Yang pertama adalah tata cara membersihkan najis dari mayit. Tata caranya adalah dengan membersihkan. Yang pertama kali adalah diangkat sedikit badannya, ya, silakan. Diangkat sedikit badannya. Punggungnya, bukan badan ini ya, apa? Ininya nih. Nah, seakan-akan saja sudah terangkat, udah kakinya biarkan saja, perutnya biarkan satu orang saja. Nah, itu fungsinya apa? Fungsinya nanti untuk mengeluarkan atau mengurut perutnya supaya, dari atas ke bawah supaya najisnya keluar. Satu orang dan Ibu Haji pakai sarung tangan, kemudian mengeluarkan najisnya dari depan dulu. Najis dari depan dibersihkan semuanya. Setelah itu najis belakang. Ya, jadi airnya pakai air apa? Yang mengalir. Air selam. Sudah diyakini bersih. Tandanya adalah apa tadi? Keset. Sudah tidak licin. Tandanya sudah selesai. Udah dibersihkan. Kita yakin bahwa najisnya sudah hilang semuanya dan tidak menempel sedikit pun di tempat pemandian, gitu ya. Jadi jangan ada yang menempel di tempat pemandian. Tempat pemandian juga harus bersih daripada najis. Nah, yang kedua, setelah melakukan istinja atau at-tanjis, menghilangkan najis, yang kedua adalah wudu jenazah perempuan. Mewudukan jenazah perempuan. Tata caranya sama seperti laki-laki, karena wudu perempuan sama dengan wudu laki-laki. Yang membedakan adalah kalau tadi laki-laki kainnya itu dibuka sampai ke perut, kalau untuk perempuan kainnya dibuka sampai ke leher saja. Silakan dibuka sampai ke leher. Kemudian seperti tadi diangkat badannya, ya setengah saja. Kemudian mulai untuk mewudukan. Wudukan gimana? Yang pertama adalah mulut dulu, tangan, ya telapak tangan. Pakai ini air mengalir ceritanya. Ya, kemudian istinsyak juga sama. Air mengalir ini tandanya ada. Ya tangan, ya terusnya sampai kaki. Masih ada nggak Bu airnya Bu? Sudah, alhamdulillah. 3 kali ya, disunahkan 3 kali. Jangan terburu-buru, Ustaz saya takut. Kita juga bingung nanti.
nambah ke atas sedikit, jadi biar sempurna. Udah belum? Udah. Belum, baru 2-3 kali. Lagi Pak. Udah, selesai, tutup lagi. Iya. Ya, itu untuk cara pertama membersihkan najis, yang kedua membutuhkan dada perempuan sama seperti laki-laki. Bedanya hanya ketika kita membuka kainnya. Terima kasih. Ibu boleh dibersihin saja nggak apa-apa? Baik, kita lanjut. Biar baris, udah baris. Untuk bapak-bapak di belakang. Ini kok sini aja, jangan jauh-jauh. Nah, itu aja udah. Biar matanya nggak jauh-jauh. Ya, ya. Iya. Terakhir kapan baru? Iya. Nah, itu dulu. Ibaratnya adalah semuanya. Iya. Ini air sabun atau air bidara? Ya, air sabun atau bidara. Ya, air sabun atau bidara ini pertama kali. Air sabun atau air bidara? Ya, afdal air bidara. Sekarang ada air sabun yang akan sana. Kita masuk tata cara memandikan di atas tadi. Ini mana, Pak? Seolah-olah ini baknya sendiri ya. Seolah. Jadi keluarga semua boleh menyiram ya. Ini udah tadi air sabun disiram. Yang pertama kali adalah kepala. Kepala, ya, Kepala kepala. dibersihkan sampai Sekat. belakang. Ya. Kemudian Lagi maju lagi boleh. Jangan ya, itu. boleh. Ya. Yang laki-laki tadi mana? Oh, Ya. Bapak. Ya, kita Nah, ini ya. tim Wali Songo nih, 9 tadi. Bisa ya. Isinya Iya, kepala semuanya Ya. dibersihkan. sampai merata ya. Ya. Sampai merata. Ya, oke. Kemudian yang kedua adalah tangan sebelah kanan. Tangan sebelah kanan. Nah, ini. Yang penting kalau tangannya. Tangannya copot sama-sama. Nah, kalau ini bukan anggota wudhu sampai atas ya, Iya. sampai atas, sampai diusap-usap ya, karena ini kan airnya udah dicampur bidara atau air sabun. Nah, Sampai diusap, ke arah ketiak. ya, ya semua, ya, Kelek, tetes kelek, ya, kelek. sela-sela itu, terus, ya, kalau di Kalau bisa bersih. digeser begini, dikit, terus keleknya biar bersih. Iya. Jelas ya? Setelah itu baru sebelah bagian sebelah kanan. Kanan kiri ini lagi nggak apa-apa ya. Iya. sama kayak tadi, kayak nyiram di yang sebelah kanan sama. Ya. Jangan Sebelah- lupa ketiaknya itu pura-puranya sedih dan nangis ya, keluarga kan. Pura-puranya sedih dan nangis. Ya. Waduh, kayak ini udah tambah ya, tambah. Ini air pertama satu, nanti dua, Air nanti putra. tiga. Ya, air putra kedua. Nah, ini sudah depan, kemudian yang belakang, bagian belakangnya ini dan ada agak sedikit dimiringkan. Ya. Kalau mau ke kanan agak nanti dimiringkan ke kanan jenazah mana ini? kanan dulu. Nah, dimiringkan seperti itu. Bagian belakang. Sekarang kita memandikan bagian belakang jenazah. Tadi bagian Ya, depan. jadi ini Sambil ya. gosok pelan. Gosok juga ini ya? Kan itu udah tadi. Oh, udah. Jadi ini hanya aja pembersihan ulang. Finishing yang tadi yang sudah sambil ngecek ya, barangkali ada yang tadi biasanya ke sini kotoran sambil dibersihin semua. terus sampai Sampai ujung. seluruh badan ya, Ustaz ya. Iya, Seluruh badan terus sampai terbasuh semua. Nah, ini seolah-olah sudah terbasuh semua. Kita akan kembali. Kalau bisa sebelum ini turun, ini dibersihkan dulu. Ya, ini bawahnya. bawahnya. Bekas yang tadi bersihkan dulu, selesai turun lagi. Terus Satu nanti bersih, ya. balikannya. Kemudian sekarang yang sebelah Sebelah ini belakang. Pelan-pelan dengan gubrak aja, pelan-pelan, tetap pelan-pelan. Nah, tetap pelan-pelan. Ya. Oke. Jangan gubrak gitu, nggak usah. Nah, Jangan senyum masih jelas. sedih, ini pura-puranya sedih bukan sebelum ini. Terus semua sama ya? Semua sama. Sama, Semua sama. Yang kita praktekkan sekarang ini adalah yang dengan sunat dan adabnya. Ya. Adapun ketika ada orang mandi ngubur itu sebenarnya tidak apa-apa, tapi sunatnya hilang, sunat dan adabnya hilang. Jadi yang kita praktekkan sekarang ini plus sunat plus adab, gitu ya, bukan hanya kewajibannya saja. Iya, kalau bedanya tidak apa-apa. Yang penting kan semuanya teratakan dengan air. Bedanya yang kita pelajari apa? Plus sunnah plus adab. Itu ya.
Udah belum? Udah. Itu bersihkan dulu. Alasnya dibersihkan, kemudian turun lagi. Ini yang disebut dengan al-ghuslul awal. Tahap pertama memandikan jenazah dengan air bidara atau air sabun atau kapur baru. Ya. Kemudian yang kedua, memandikan jenazah kan ada 3 nih, minimal berapa kali? 3 kali. Yang pertama dengan air bidara atau sabun. Yang kedua dengan air mutlak. Pokoknya finishingnya dengan air kapur barus. Akhirnya diakhiri dengan air kapur barus. Yang kedua dengan air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak itu air biasa. Kalau ada air tanah bagus. Kalau tidak ada air pump ya silakan. Yang sah buat wudhu. Tata caranya bagaimana? Seperti kita memandikan jenazah. Yang pertama mau dipraktekkan lagi. Untuk orang yang berbeda silakan. Bapak mungkin sudah paham. Ibu boleh. Ya ibu-ibu depan. Berarti ada yang di kepala, ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri. Silakan. Yang pertama kali adalah bagian kepalanya dibersihkan. Pak Kiai mau nanya, ini kan tadi terlihat mempraktekannya itu pakai ember, ya kan, kemudian pakai gayung. Nah, sementara itu yang saya tahu ya itu airnya itu harus suci mensucikan. Kalau air yang di situ atau di dalam drum yang kurang dari 2 bola, ya kan, atau bisa kurang dari 2 bola tapi jangan kecipratan, itu kan mustamal nantinya. Kalau iya betul. Ya, kalau kecuali kalau pakai selang. Nah, makanya ini yang sering orang kurang memenuhi syarat menurut saya itu airnya itu yang pakai gayung itu kurang dari 2 bola dan itu air mustakmal kan di dalam itu. Nah, itu tolong dijelaskan Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sebelum kita masuk ke praktek saya beritahuan untuk jamaah. Jadi airnya itu memang kan tadi airnya seakan-akan gede, air besar. Baik. Yang kedua, itu memang air dicampur sudah dengan air sabun. Jadi air yang pertama bukan air yang pertama itu bukan air yang membersihkan, tapi air pertama adalah air untuk dicampur dengan sabun. Otomatis ini bukan air mutlak. Nah, yang kedua nanti ada yang disebut dengan air mutlak. Nah ini air mutlak ini ember yang berwarna merah ini yang nanti akan membersihkan jenazah. Jadi sejatinya ini yang nomor kedua, gitu ya. Sejatinya di nomor kedua yaitu air mutlak. Air mutlak ini aksannya memang langsung dengan air yang mengalir dari selang. Untuk yang kedua, ini yang membersihkan, ini yang bikin mandi jenazah, yaitu air mutlak. Adapun yang pertama kemudian yang terakhir itu ini tetap wajib ya. Tapi ini bahasanya untuk aksesoris supaya jenazah itu termuliakan seperti itu. Termuliakan ini penting sekali untuk edukasi kita. Jadi sebenarnya untuk intinya adalah air yang kedua, air mutlak ini yang memang bagusnya itu dengan langsung air yang mengalir, air selang. Terima kasih banyak Pak. Silakan lanjutkan. Ya, setelah itu baru ya kita Proses menutup. pengamanan jenazah. Kapas-kapasnya Pak? Kapas atas. Ya biasanya ya lubang-lubang itu biasanya. Iya, semua lubang-lubang ditutup dengan kapas. Semua lubang itu seperlunya saja ya. Hidung, dobraknya. Hidung dan tutup telinga. Nah, ya kalau kapas masih banyak boleh kasih bantalan. Iya. Kapal, bantalan terakhir, pas tutup akhir. Oke. Sudah? Lalu proses Pengikatan. ternyata ya ini pelan-pelan nanti ambil. Ya, tapi sambil nunggu ini tutup dulu karena aura tetap harus kita jaga. Yang kecil dulu Mas. Kecil atas dulu. Ya.
Ini ke sini baru tarik pelan-pelan. Kainnya tarik pelan-pelan dari kaki. Nah, Ini anggap sudah tertutup ya, ditutup Pak semuanya. Kainnya tidak perlu dilihat. Yang mengambil kainnya nanti orang di belakang. Ustaz berarti ngambil kainnya, kain bawahnya. Nah, ya. Jadi pas diambil kain tidak perlu dilihat kainnya. Ini sudah posisi kaki dan tangan sudah diikat dengan ya. ini karena kakinya tidak bisa dipegangi ya, itu jadinya. Iya. Tapi biasanya kalau susah direpetin diikat dulu. Iya. Ya dulu dari bawah. Bawah, yang atas, orang yang atas bisa narik biar rapi. Usahakan di sebelah kiri. Sebelah kiri, ikatannya di sebelah kiri. Sebelah kiri jenazah, bukan sebelah kiri kita. Apa fungsinya? Supaya nanti kan kalau di yang hak itu Kiri atas. yang kiri nyebutnya gampang. Tali langsung kalau Jawa kalau sini Iya, gampang. tali langsung betul. Sama. Tali pulang. Ya. Yang bisa balik lagi tali pulang. Jangan ikat mati. Ibu-ibu ada yang maju kalau tambahan tali yang di dada. Setelah itu baru ya kita Proses menutup. pengkapanan jenazah. Kapas siapa? Atas. Ya biasanya ya lubang-lubang itu bisa Iya, semua lubang-lubang ditutup dengan kapas. semua lubang tutup seperlunya saja ya. Tuh, problemnya. Itu udah ketutup telinga. Ya kalau kapas masih banyak boleh kasih bantalan. Iya. Nah, yang center terakhir. Tutup terakhir. Ya. Sudah. Lalu proses nih. Pengikatan. Ya, ini pelan-pelan nanti. Tapi sambil nunggu ini tutup dulu. Karena aurat tetap harus kita jaga. Yang kecil dulu mas. Yang kecil atas dulu. Nah, ini baru tarik pelan-pelan. Kainnya tarik pelan-pelan. Tarik kaki. Nah, Ini anggap sudah tertutup ya, ditutup Pak semuanya. Kainnya tidak perlu dilihat. Yang mengambil kainnya nanti orang di belakang. Ustaz berarti ngambil kainnya, kain bawahnya. Nah, ya. Jadi pas diambil kain tidak perlu dilihat kainnya. Ini sudah posisi kaki dan tangan sudah diikat dengan ya. ya. Ini karena kakinya tidak bisa dipepetin ya, itu jadinya. Ya. Biasanya kalau susah direpetin diikat dulu. Iya. Ya. Ya tuh urut dari bawah. Dari bawah, yang atas, orang yang atas bisa ngatur biar rapi. Usahakan di sebelah kiri. Sebelah kiri, ikatannya di sebelah kiri. Sebelah kiri jenazah, bukan sebelah kiri kita. Apa fungsinya? Supaya nanti kan kalau di yang hak itu kirinya kiri nyebutnya gampang. Tali langsung kalau Jawa kalau sini tali Iya, apa? tali langsung betul. Sama. Tali pulang. Tali langsung tali yang bisa ditarik tanpa lepas. Yang bisa balik lagi tali sepatu. Jangan ikat mati. Ibu-ibu ada yang maju kalau tambahan tali yang di dada maju ini perwakilan 2. Posisinya di mana? Dalam baca ya. Ya. Tambahin 1 mas. Posisinya di mana? Posisi tali yang ke-6 Kurang lebih lah. Mungkin letaknya beda ya. di bawah. Di bawah dada berarti. Ya.
Iya, boleh. Boleh. Boleh dicium. Yang batal itu yang hidup. Yang wafat nggak perlu dimandiin lagi, karena udah nggak ada beban syariat lagi. Gitu ya. Tapi memang asalnya sudah. Jadi kalau masih sebelum dimandikan kita ikut inilah tradisi-tradisi yang sudah berjalan di tempat kita. Takutnya kalau kita katakan ya boleh cium saja, takutnya malah menimbulkan fitnah seperti itu. Jadi lebih bijak. Dicium lagi nggak apa-apa, nggak masalah. Kamu terakhir nyium lagi nggak apa-apa. Iya. Ikuti aja. Jangan ribut, yang penting nggak ribut. Yang penting kita tahu ilmunya. Ya silakan. Lanjutkan Pak. Kalau yang memandikan nggak boleh nyium. Oke ya, kita tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup. Sama bikin pocong di bawah tadi. Kemudian ambulan siap. Selesai mengkampani. Nanti ada doanya Allahumma tahhirhu kama tahharaha dan dafan. Ya Allah, sucikanlah dia seperti Engkau menyucikan kain kafan ini. Allahumma jamilhu bittaqwa. Ya Allah, perhiaslah dia dengan takwa. Seperti itu. Untuk yang mengkafani, jadi ada doa yang mengkafaninya. Ini kita boleh pakai boleh enggak? Iya, kita boleh pakai boleh enggak, tapi alasannya dipakai supaya untuk menutupi kotoran. Kenapa? Karena jenazah itu biasanya disolatkan di masjid. Kalau Malikiyah, ulama mazhab Maliki itu makruh mensolatkan jenazah di masjid, makruh. Kalau tadi semuanya di samping, kalau ini di atas saja. Iya. Karena ini bukanya sebelum dimasukin ya. Di atas saja. Tapi kalau di mazhab Syafi'iyah jadi boleh diperkenankan untuk sholat di masjid. Kenapa? Karena takutnya ada kotoran. Kalau menurut versinya Imam Malik. Pak Ustadz, nanya Pak Ustadz. Saya ini nggak tahu ini tradisi atau kebiasaan di suatu tempat. Biasanya setelah jenazah siap begini, begitu akan diangkat, ada yang meminta keluarganya untuk mondar-mandir lewat di bawahnya. Di kolongnya lah, di kerandanya mungkin ya. Nah ini pertanyaannya nanti apakah itu ada tuntunannya atau suatu tempat. Terus waktu di jalan, jenazah waktu ditempatkan atau dari rumah ke masjid, ada yang suka membuang-buang kembang atau tuannya. Terus mungkin menyiram-nyiram segala macam. Ini termasuk bagaimana menurut kita sebagai orang Islam. Terima kasih. Itu mungkin adatnya, karena saya nggak menemukan dan saya nggak tahu apa hukumnya. Nanti mungkin di pertemuan yang akan datang mungkin mudah-mudahan ada jawabannya. Baik, terima kasih. Oh iya, ini sudah selesai semua. Baik, sekarang saya rasa untuk mensolatkan jenazah jamaah semuanya paham ya. Paham ya. Sekarang terakhir cara menguburkan jenazah. Terakhir dikuburin, silakan boleh. Oh ini salah dari kuburan ya. Saya pengen ketika menguburkan naruh jenazah dari atas ke bawah itu kita harus punya adab. Yang pertama tiketnya dibuka. Silakan Pak, boleh dibantu. Pak Ustadz, interupsi sebentar. Sebelum ke menguburkan ya, tolong mohon. Di keluarga itu mungkin ada beberapa anaknya, ya kan? Yang minimal kalau sholatnya itu kan jadi yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum. Berarti ada 2 anak atau 3, 4 dan sebagainya. Nah terkait dengan ada doa yang untuk orang tua waladul sholihun yadulahu. Jadi bagaimana kalau di rumah jenazah itu disolatkan sama putra putrinya sebelum dibawa ke masjid. Ya, jadi nanti anak itu berdoa, anak dia yang jadi imam, misalnya anak yang tua jadi imam, yang lain jadi makmum sebelum dibawa ke masjid. Itu bagaimana? Ya. Lebih Allah. Jadi kalau Nabi itu kan nggak ada siapa yang menyolatkan Nabi, nggak ada. Kenapa? Karena semua sahabat itu
itu sholat, satu sahabat sholat, sahabat lain datang sholat lagi, sahabat lain sholat lagi dan seterusnya. Jadi lebih banyak yang menyolatkan itu lebih baik. Artinya lebih banyak yang menyolatkan lebih baik itu bukan jumlahnya, tapi praktek penyolatan terhadap sejadah tersebut. Datang keluarga dia sholatin, datang lagi keluarga dia sholatin, datang lagi keluarga dia sholatin, datang lagi keluarga sholatin, dan nanti pada ujungnya dibawa ke masjid. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang mungkin lewat kemudian tidak sempat dan nggak tahu si fulan siapa ikut menyolatkan jenazah, gitu ya. Jadi sholatkan di rumah itu nggak masalah. Jadi ada yang mau nyolatin di rumah silakan, ada masalah. Ustaz saya mau sholat lagi, nggak apa-apa, gitu ya. Mau sholat lagi nggak apa-apa, itu sholat jenazah. Ya, abadnya kalau di rumah masih khusus tuh. Kalau di rumah khusus untuk anak-anaknya gitu Pak, ya kan, tidak yang lain gitu sebelum bawa ke masjid. Ya, untuk yang lain ya boleh lah, sama-sama lagi kita di masjid sholatnya. Takutnya nanti oh di sholat nih di rumahnya, di masjid kosong. Ya, seperti itu. Baik, sekarang kita menurunkan jenazah. Yang pertama kain apa? Tikernya itu dibuka, tikernya itu nutupin liang lahan. Ini sudah hilang. Ini adabnya. Tapi ini kalau di siang hari. Kalau di malam hari ya nggak usah. Maksud saya supaya nanti selesai kita kajian sudah dibuka ini. Masukin betul. Nggak ada yang tinggal di bawah seolah-olah ya. Atau yang lahannya di situ juga sebenarnya. Iya boleh. Jadi menghadap. Iya, keluarga di bawah. Misalnya ada dua orang di sini boleh Pak. Di sini 2 orang, yang lahannya 2 orang menghadap kiblat, menghadap sini. Dari sana ya. Nah, iya. Ini aja. Di jenazahnya diangkat, jenazahnya itu diangkat, tikernya diambil. Tikernya, tapi sebentar Pak, sebentar. Tikernya itu untuk nutupin liang lahan, nanti ada tim lah yang nutupin. Di atasnya. Nah, seperti itu. Nah, baru setelah itu yang menerima dari bawah. Aksannya itu dari seperti ini. Ini mana harapannya? Dari bawah aksannya. Dari sebelah sini Pak. Dari kepala dulu. Iya, dari bawah. Iya, disunahkan dari sini. Iya. Dari bawah disunahkan, tidak dari samping. Jadi dari bawah. Tapi kalau seandainya kondisi memang tidak memungkinkan, agak sedikit susah ini biasanya kita temukan. Kalau dari belakang agak susah. Jadi boleh untuk dari samping. Ini mengenai tentang kesunahan, mengenai apa tentang adab. Sudah sekarang tinggal dimiringkan dan ini dimasukkan ke lahat ini ya. Saya katakan sekali lagi, lahat dimasukkan ke lahat bukan. Iya, kalau kita di Indonesia itu cuma sekedar formalitas. Jadi lubang itu formalitas, padahal lubang itu untuk dimasukkan jenazah. Jadi lubangnya besar Pak. Jadi mestinya itu kita angkat ke bawah.
Ya, dikenakanlah bagian daripada pasuditnya. Jadi kakinya sudah ditempelkan. Ya, ganjarnya pakai bola-bola. Bola-bola itu jangan asal main bola-bolain aja. Bola-bola itu sambil baca surah. Diganjar atau surah boleh. Jadi sambil di setiap bola itu dibaca 7 kali. Ya, itu bahasanya kan untuk bantal si mayit atau jenazah. Ya, setelah itu baru di secukupnya lah untuk menumpuk jenazah. Berapapun tidak dibatasi. 5 boleh, 7 boleh, dan seterusnya boleh. Itu tambahan saja. Sudah, kemudian di papani ya. Selesai. Ada air tawar biasanya. Iya. Kembang, terusnya. Iya, betul, selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi penggalian. Jadi pas nurunin tadi ada tertinggal, ketika nurunin juga ada doanya. Allahumma ftah abwaaba samai li arwahi fulan bin fulan. Jadi ketika udah megang ini doa pakai doa Allahumma ftah abwaaba rahmatik li ruhi fulan bin fulan. Ya Allah, bukalah pintu langitmu, maksudnya pintu surgamu untuk roh fulan bin fulan. Itu salah satu adabnya. Ketika perintahkan jenazah baca Bismillahirrahmanirrahim sunnati Rasulillah. Ya, kalau azan itu bin sunan daripada sunannya ulama gitu ya. Jadi bahasanya itu dilahirkan di azan kemudian dikuburkan juga di azani seperti itu. Itu salah satu anjuran dari ulama sekarang ya, anjuran daripada ulama. Saya belum menemukan asar dari Nabi Muhammad SAW mengazani ketika diturunkan. Mau diazani Ustaz, silakan, nggak masalah. Gitu ya. Mau tidak diazani ya, silakan, jangan juga menyalahkan. Jadi, iya. Setelah itu baru ditalqinkan. Ya, bulan-bulan dan seterusnya itu salah satu daripada adab. Ini dianjurkan oleh ulama. Ya, sekali lagi dianjurkan oleh ulama. Salah satu yang dianjurkan adalah Imam Syarafuddin Abu Yahya An-Nawawi Ad-Dimashqi atau yang kita kenal dengan Imam Nawawi, seperti itu. Ya, sekalian setelah itu tahlil. Semuanya doanya sampai kepada mayit. Apa yang menjadi dalil? Yang menjadi dalil adalah orang sholat gak kenal dia sampai pahalanya kepada mayit. Sholat jenazah maksud saya. Sholat jenazah kita gak kenal orangnya, bukan anaknya juga kan? Ya kan? Bukan anaknya. Kita juga bukan kerabatnya, kita juga bukan muridnya. Tiba-tiba ada orang sholat jenazah. Kira-kira saya sholat untuk orang yang gak saya kenal sampai sampai. Artinya itu menjadi dalil atau bukti bahwa setiap kita mendoakan jenazah akan sampai pahalanya. Seperti itu ya. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini pembahasan tentang pemulasaran jenazah. Baik. Untuk pemasangan papannya itu apakah ada aturannya atau tidak, Pak Ustaz? Iya, pemasangan papannya tidak. Oh, tidak ada. Yang penting tidak. Terakhir, ini kalau menyaksikan apakah jenazah ini orang yang baik semasa hidupnya, Iya. terus ada jenazah kan nggak pernah, Iya. nggak pernah. Iya. Kalau khair. Diam saja. Jangan. Ishadu anna hadhihi janazah min ahlil khair. Wah, jangan. Diam aja. Kita nggak kenal kok. Kalau kita bilang khair, berarti kita kenal. Kalau nggak kita kenal, ngapain bilang lah? Ya kan? Jadi kalau memang tidak kenal, ya min babi husnizan dengan sesama muslim boleh kita bilang khair, gitu ya. Baik. Ushidu anna hadhihi janazah min ahlil khair itu nanti ketika mau disolatkan. Itu menurut saya agak sedikit penting ya. Menurut saya itu agak sedikit penting untuk kesaksian orang bahwa si jenazah itu daripada orang baik. Yang kedua, yang penting lagi dilakukan oleh DKM itu adalah ketika jenazah ingin disolatkan ada yang disebut dengan pemindahan hutang. Itu mesti disampaikan. Ya. Kalau misalnya
keluarganya mungkin agak sedikit malu atau tidak berani, ya kita sebagai panitia, jadi siapa yang siap untuk memindahkan utang si fulan kepada keluarganya ahli warisnya, dihadapkan ke depan. Jadi kalau ada yang punya utang, semuanya ditimpakan kepada ahli waris siap, gitu ya. Itu penting. Karena kita selamat dari situ nanti. Kalau itu terlupa, kasihan jenazahnya. Gak diomongin ke khalayak. Nah, ini menurut saya yang paling penting bagian sebelum menguburkan jenazah, yaitu pemindahan utang atau tahwilud dain ilal warasah. Selamatan tidak bukan bagian daripada kewajiban, tapi itu kewajiban anak untuk mendoakan orang tuanya. Setelah anaknya mau undang tetangganya, bagus. Semakin banyak ya semakin bagus. Kalau ada keluakan dan kelebihan, kalau tidak ada ya sudah. Dan tidak perlu kita kalau seandainya ada yang tidak mengadakan selamatan 3 hari, 1 atau 3 atau 7 hari, karena mungkin sedikit ekonominya sedikit tidak mampu dan seterusnya, sudah biarkan saja. Jangan dimaksa jadi. Kalau memang ada peluangan waktu, peluangan rezeki, ini untuk orang tua kita, kenapa tidak? Untuk orang tua kita kenapa tidak? Semakin banyak yang mendoakan, semakin banyak pahala yang mengalir untuk orang tua kita. Dan angsanya memang ketika nanti mau mengadakan hal-hal seperti itu, pikirlah satu amal jariah untuk orang tua kita. Jangan hanya makanan. Kalau pribadi saya di masjid ada dispenser, nggak ada dispenser, kasih dispenser. Setiap orang minum di situ, itu pahalanya sangat besar. Karena pahala yang paling besar adalah air yang mengalir. Memberikan orang yang sedang haus itu pahalanya besar sekali. Kalau di Mesir itu, kalau di Madinah atau Mekah itu biasanya amal jariahnya pakai mesin air. Orang kehausan bisa langsung minum, gitu ya. Jadi dibikinlah satu amal jariah yang bukan hanya makanan, bisa dalam bentuk apa, untuk masjid, dan untuk masyarakat umat. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz sebelumnya. Jadi saya ingatkan kembali kepada para jamaah semuanya bahwa praktek ini pasti ada perbedaan pendapat. Dan komitmen kita, visi masjid ini adalah kita datang dari tempat yang berbeda-beda, dengan ilmu pengetahuan dari kampung yang berbeda-beda. Tapi begitu sudah masuk ke sini, satukan pendapat. Kalau tidak setuju ya seperti tadi. Kalau ada mayat biasanya di sini kan istilahnya Allah itu sesuai dengan prasangka para hambanya. Istilah anna hadal mayat min ahlil qaid, yang artinya mari kita saksikan apakah ini mayat baik. Kalau Anda merasa itu baik ya baik, tapi kalau enggak ya Bapak itu tadi disarankan diam saja tidak apa-apa, tapi tidak usah saling menyalahkan. Jadi saya tahu pasti nanti ada perbedaan-perbedaan. Jadi dari awal visi misi kecil kita adalah menyatukan persepsi yang berbeda-beda. Tidak usah mengedepankan perbedaan, tapi satukan. Sepanjang sholatnya sama, membaca Qurannya sama, kita adalah warga dan jamaah masjid Baitul Husna, satukan. Kita terukur keterbatasannya, pengetahuannya kita terbatas. Biasanya kalau kenceng-kencengan, ngaku pinter sendiri, ngaku paling benar, temennya salah semua. Itu wallahu akbar, jadi istilah udah gak benar. Jadi kita bertanya kepada para ahlinya yang sesuai dengan tuntunannya dan sudah ketahui. Sekali lagi, perbedaan-perbedaan jangan dikedepankan, tapi kebersamaan yang kita utamakan. Masih banyak jutaan yang sama daripada memperbesar perbedaan yang ada sedikit. Sekali lagi terima kasih. Ini baru awal ya Bapak sekalian, bukan akhir. Kita akan lanjutkan nanti pada periode waktu-waktu tertentu Pak Arbujo dan Pak Ustadz Solihin. Mohon bantuannya untuk dipandu supaya kembali ke tadi, bahwa kita tidak akan melakukan seperti Pak Bujo sebagai arauto, tapi mengetahui ilmu pengetahuan yang wajib diketahui kita semuanya sebagai orang muslim. Tapi tadi apalagi ya, kita mempunyai anak laki-laki bisa mensolati kita, mendoakan kita, subhanallah, luar biasa. Mudah-mudahan kita menjadi contoh teladan kepada anak putu kita, menjadi lingkungan kita, menjadi warna di lingkungan kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para jamaah sekalian yang telah sabar mengikuti acara ini. Mudah-mudahan gak bosan, nanti suatu saat kita lanjutkan. Oleh karena itu, terima kasih Pak Ustadz. Mohon ditutup dengan doa. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا
ya mufarrijal hammi farij, ya mufarrijal hammi farij, ya mufarrijal hammi farij. Subhanakallahumma wa bihamdika, wa akhiru da'wana alhamdulillahi